Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, jumpa lagi dengan vlognya saya, Pian Q. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kopi. Walaupun di video-video sebelumnya saya pernah mereview tentang kopi, tapi waktu itu hanya baru-baru penanaman lah. Nah, alhamdulillah sekarang sudah menjadi hasil kurang lebih seperti inilah. Alangkah lebih jelasnya kita kebetulan ditemani dengan pemilik kopinya. Pak, sini Pak, gabung lagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adem ya Pak. Iya. Gini Pak, waktu kemarin-kemarinnya kan saya pernah kesinilah di atas kalau nggak salah tentang mereview tentang kopi. Nah sekarang sudah menjadi hasil, udah bisa dinikmati lah. Nah, saya mungkin akan mengulang lagi ya pertanyaan waktu itu. Apakah sempat kepikiran nggak akan seperti ini gitu Pak? Jadi gini sebetulnya, ini kan sekarang alhamdulillah ini kopi udah udah jadi gitu kan. Ya. Nah jadi awal ceritanya macam ini. Kita itu kebetulan nanam kopi 3 tahun nih, baru panen 2 kali. Terus panen pertama dibawa langsung ke Jakarta, terus panen kedua akibat Covid kemarin itu kan akhirnya harga kopi terpuruk, makanya kita berspekulasi sebetulnya. Spekulasi maksudnya gini, masuk nggak nih di pasaran gitu kan. Ini kan saya dari mulai penanaman sampai di pengolahan, cuman yang jadi kendala masalah peralatan Pak. Peralatan. Nah gitu, peralatan jadi maksudnya peralatan jadi gini kok ya, jadi itu kan sebetulnya saya juga memberanikan diri. Kita punya bahan baku, alhamdulillah kopi yang kita tanam itu varietasnya sama varietas lini S. Oh, gitu. Di ketinggian 1300, di daerah Gunung kan, Cupu. Saya sering lihat ya kopi penanaman kopi yang lainnya, tapi ditanamnya itu di perkebunan biasa, maksudnya di tempat yang datar. Apakah itu mempengaruhi jenis kopinya? Bukan jenis apa ya, rasanya nantinya? Ya gitu. Menurut hemat saya emang itu benar. Jadi kopi itu identik dengan ketinggian. Oh gitu. Jadi semakin tinggi di atas permukaan laut gitu kan, rasa kopi makin enak. Gitu. Kebetulan kemarin juga saya baru buka sebulan ke belakang ini. Dari tanggal 1 saya buka ya, 1 September itu kan saya buka. Kebetulan kemarin Bapak Wabub juga udah datang. Oh gitu. Udah datang kemarin itu kan. Udah datang. Oh sudah kesini. Udah. Mungkin kalau dilihat gitu ya Pak, mungkin perlu atau penuh perjuangan untuk menanam di ketinggian yang tadi disebutkan gitu ya. Tapi kan hasilnya nanti ya yang kita dapatkan gitu kan ya. Nah pertanyaan saya, apakah ini rencana sekarang atau kedepannya ini mau gimana Pak tentang kopi produksi Bapak? Jadi gini, kebetulan kita kan petani wilayah Cibunar nih, desa Cibunar. Terus kita berinovasi membuat kopi kemasan kopi seperti ini dalam maksud gini maksudnya biar petani yang ada di sini gitu kan jangan sampai keterpuruk ya. Terus terang nih terpuruk. Apalagi dengan sekarang ada pandemi kayak gini ya. Kemarin harga kopi sampai benar-benar terpuruk kemarin, makanya saya berspekulasi untuk merangsang kawan-kawan petani kopi yang ada di desa Cibunar biar dia ngikut itu. Ngikut ya. Ya kesimpulannya gini ya Pak. Kita itu jangan jadi penonton ya. Mungkin jadi penonton, atau gini ya, kita nanam aja ya, kita jual aja. Tapi kita harus punya inovasi. Kita bisa memproduksi sendiri gitu ya, kayak gini gitu. Nah di sini Pak kan di sini ada processing atau processing, ada honey, white, natural, wine gitu kan. Dalam 4 kategori ini mungkin cara apakah dari jenis kopinya atau pengolahannya Pak? Gitu. Masalah jenis kopi itu sama aja. Bahkan kita juga udah bikin 5 proses tuh. Wine kayak honey kan, terus natural, full wash, semi wash kan. Jadi gini, kopi sama, cuman di dalam pengolahannya yang beda. Dalam pengolahannya. Jadi
bahkan gini, orang berpikir misalkan kopinya tidak sama tapi itunya sama. Enggak Pak, kalau masalah kopi kayak saya nih kan, cerita saya tuh kan kita nanam varietas linies, terus kita prosesnya itu 5 malah masa udah 5. Oh 5. Alhamdulillah udah masuk Pak itu. Udah masuk. Alhamdulillah. Dalam jangka waktu berapa bulan atau berapa tahun itu produk Bapak bisa dikenal lah. Sebulan. Baru hebat. sebulan. Nah, cuma gini, kita itu memberanikan diri, malu sih malu kita juga kan. Habis itu kita punya bahan baku di sini Pak itu kan. Terus kita bikin kemasan sebelum dipasarkan di pasaran, saya share dulu ke Pak Camat. Saya minta pendapat maksudnya gitu kan. Takutnya kita salah gimana. Cuman dia dorong, bahkan katanya terusin katanya. Akhirnya besoknya saya buka, terus saya kerja sama kawan-kawan itu nyampe di Kalimantan tuh. Alhamdulillah. Hebat. Alhamdulillah sampai di Kalimantan. Tapi waktu pas pertama bikin ini mau kita pasarkan, apakah ada keraguan nggak Pak untuk pemasarannya waktu itu gitu? Emang masalah keraguan sih ada. Cuman kita berpikir gini, masa orang lain bisa kita nggak bisa? Itu yang jadi patokan saya. Betul. Inovasi saya itu kan seperti itu. Nah, kopi kan sekarang udah bisa diproduksi, udah bisa dinikmati. Saya juga gini Pak, sebenarnya sih saya bukan penikmat kopi yang gimana gitu ya. Tapi ketika saya minum kopi yang dikasih Bapak gitu, kok rasanya tuh gimana ya, adem. Nah, begitu waktu kopi kan identik dengan kopi panas, enak gitu. Tapi anehnya begitu udah dingin juga tetap enak gitu. Masih enak gitu Pak. Jadi gini, kalau masalah kopi yang saya rasakan sekarang, saya kopi saset yang di warung udah nggak masuk Pak. Udah nggak masuk. Betul. Tapi bener. Bukan berarti saya lagi ngobrol sama Bapak ya, tapi saya rasain sendiri emang beda enak. Kita yang nanam, kita yang produksi, kenapa kita gak minum kopi yang kita bikin lah gitu lah. Nah Pak, ini tempat kan lumayan bagus ya, bisa disut ke sana tuh bagus banget. Nah, ketika saya mampir ke sini tadi di perjalanan, kok ada kayak trek gitu Pak, trek motor cross. Itu gimana ceritanya Pak bisa sampai kayak gini Pak? Jadi gini, itu anak-anak terutama anak-anak motor katanya mau naik ke atas, mau daerah sini kan, ini masih tanah desa nih Pak. Oh, tanah desa nih. Kebetulan yang tahu Bapak tadi lewat situ, itu kan jalurnya jalur JUT. Maksudnya JUT itu jalur untuk mengangkut hasil tani terus pupuk. Cuman yang jadi kendala itu kan memerlukan dana yang lebih besar. Jadi ada kemungkinan nih untuk JUT ya, untuk akses mobil masuk ke sini, insya Allah untuk 2021 mungkin itu udah terrealisasi pembukaan jalannya. Terus bercerita masalah motor. Alhamdulillah masalah anak-anak motor gitu kan respon bagus. Cuman saya sarankan selaku warga desa Cibunar, silakan aja mau dipakai. Yang penting tidak mengganggu. Nah, intinya seperti itu. Karena kenapa? Desa Cibunar sekarang yang jadi pokok tanaman yang ada di desa Cibunar itu kopi Pak. Oh kopi ya, yang jadi ininya. Kopi emang gitu, tapi biasanya kan di sini ubi kayak gitu. Tapi ubi di sekitar masih jalan kan? Masih jalan. Ubi masih jalan. Cuman di daerah sini terutama itu kan kopi. Iya. Yang saya tertarik di tempat ini Pak, dari tempat kopinya. Ada ini ya, tadi waktu itu ada cross, ternyata wah bagus juga nih. Apalagi yang Bapak sampaikan barusan bakal tembus jalan masuk mobil ya di sini. Hebat juga nih ini. Tapi rencana kedepannya mau dikelola sama siapa Pak? Ada kemungkinan ini kan desa yang ngelola gitu kan. Kalau sekarang kan tahu sendiri itu. Bahkan kita itu sekarang terutama yang saya selaku warga desa Cibunar ya, merasakan juga dari dana desa. Cuman saya selaku warga juga berpikir seandainya dana desa tidak turun lagi, mau dari mana penghasilan desa? Makanya kita sama kawan-kawan gitu kan mau buka kayak pariwisata. Cuman kan itu kan perlu waktu. Iya jelas waktu nggak instan ini ya Pak. Tapi sekarang kan hari Minggu ya kebetulan udah rame nih. Ini emang pas hari Minggu suka banyak nih kesini anak-anak motor trail gitu. Biasanya anak-anak itu kan hari Sabtu, hari Minggu
Oh, hari Minggu ada. kesini. Bentar lagi mungkin itu dari Kapolres kan ada yang gitu. datang. Ada. Nah, mungkin akan serba kebetulan sekali ya. Mungkin kan yang pakai motor trail tuh bukan orang sini semua. Nanti kan Bapak bisa promosiin juga ya kan ya? Kalau masalah itu ya pasti Pak, kalau masalah itu pasti. Karena kenapa? Kan dia aja orang jauh, makanya kita promosikan. Nih hasil apa kreasi warga Desa Cibunar seperti ini gitu. Alhamdulillah dari sebagian anak-anak motor itu udah ada yang nyobain Pak. Oh, udah nyobain. Hebat. Ini kopi Gunung Cukup. Coba lihat Pak. Nah, ini hasilnya. Kopi Gunung Cupu Cibunar. Udah deh, rasain sendiri, mantep.